Penyakit ini dikhawatirkan bisa membuat kita gagal loh untuk diterima polis asuransinya. Tahu nggak salah satu penyakit yang paling mahal biaya pengobatannya dan bisa jadi nih men-trigger ke penyakit-penyakit lainnya. Apalagi penyakit ini dikhawatirkan bisa membuat kita gagal loh untuk diterima polis asuransinya. Yes, nama penyakit ini adalah diabetes. Udah sangat mengkhawatirkan dan bisa menjadi pemicu obesitas dan masalah autoimun. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, jumlah penderita diabetes anak ini meningkat pesat. Berdasarkan sumber informasi di BBC Indonesia, tercatat bahwa penderita diabetes anak ini meningkat 70 kali lipat dari tahun 2010 ke 2023. Bahkan, Direktur Utama BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Ali Gufron juga mengatakan pasien anak yang menderita diabetes meningkat sekitar 1.000 kasus pada 2022 dibandingkan 2018. Dan tahu nggak apa sih sebenarnya penyebab dari diabetes anak ini? Jawabannya adalah gula. Yes, konsumsi gula yang berlebih. Sebenarnya gula ini bisa menjadi sumber energi yang baik dan sebenarnya menjadi kebutuhan. Tapi ketika dikonsumsi berlebihan tidak ada satu hal pun yang baik. Apalagi ini menyangkut pertumbuhan anak. Ada beberapa sumber nih yang mengatakan berapa sih sebenarnya konsumsi gula harian yang baik. Kalau di beberapa data ada yang mengatakan sekitar berapa sendok teh dalam sehari khusus untuk dewasa ataupun anak. Tapi kali ini kita coba pakai sumber berita yang resmi ya, seperti WHO. Pada tahun 2015, WHO mengeluarkan guidelines rekomendasi untuk berapa sih sebaiknya setiap individu itu mengkonsumsi gula. Baik untuk dewasa ataupun anak, ternyata tidak lebih dari 10% dari total energy intake. Yes. Jadi berapa sih energi yang kita gunakan sehari-hari? Nah, konsumsi gulanya tidak boleh lebih dari 10%. Jangan pakai batasan takaran sendok ataupun gram karena setiap energi, kebutuhan energi setiap manusia, apalagi anak-anak ini tentu berbeda. Memang sebagai orang tua ini jadi reminder ya, wake up call yang bagus banget gitu, karena secara tidak kita sadari gula itu kan yang biasa kita sadar, oke, kalau misalnya kita minum teh berapa ya gulanya sesendok, atau misalnya kita mau memasak gitu berapa ya gula yang harus kita masukin nih untuk membuat kue ataupun makanan-makanan lainnya. Tapi yang suka lupa kita perhatikan adalah proses food. Yes, makanan yang diolah, yang udah ditambah berbagai macam bentuknya. Sebagai contoh, misalnya kayak keripik kentang, jus dalam kemasan, atau beberapa frozen food lainnya. Salah satu cara juga agar kita lebih berhati-hati dalam memilih makanan, mungkin kita juga bisa melihat nih informasi gizi terkait makanan ataupun minuman yang kita pilih. Berikut adalah beberapa informasi gizi yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kita nih sebelum jajanin anak-anak. Oke, atau ya jajanin diri sendiri kali ya. Yang pertama adalah mixed whey. Yes, ini contoh dari informasi gizi boba seandainya untuk ukuran porsi 100 gram ternyata energinya ada di 140 kcal. Lalu lemaknya 3,5 gram, proteinnya hanya 2 gram dan karbohidratnya 25 gram. Lanjut ke Cha Time. Aduh, memang anakku aja suka banget yang namanya Cha Time Pearl Milk Tea. Untuk ukuran porsi 1 cup reguler yang 500 ml, ini ternyata energinya luar biasa banget ya, ada 374 kcal. Dengan lihat nih, yang kita liatin banget adalah gulanya 31 gram. Selanjutnya mungkin jajanan hits untuk para eksekutif muda baik di SCBD ataupun pekerja-pekerja lainnya, yaitu es kopi susu Janji Jiwa. Untuk ukuran porsi 100 ml itu energinya ada di 75 kcal dan gulanya ada di 9,5 gram. Kita cek juga nih susu UHT full cream 250 ml ukuran porsinya ya gitu, dengan total energi ada 150 kcal, karbohidratnya 12 gram, seratnya hanya 2 gram dan gulanya ini 10 gram loh. Apalagi untuk minuman Yakult yang bentukannya memang mini, kayaknya seger-seger banget gitu. Kalau kita minum di hari yang terik,
Untuk ukuran porsi yang kecil 65 ml, ternyata energinya ini ada 50 kcal dan gulanya itu ada di 10 gram. Ternyata gula Yakult ini lebih banyak ya dibanding gula susu UHT. Walau sama-sama 10 gram, tapi susu UHT itu untuk 250 ml, sedangkan Yakult hanya untuk 65 ml. Makanya I think kita juga bisa ya melihat dan membandingkan sendiri apa sih yang sebaiknya kita konsumsi dan apa yang sebaiknya anak kita boleh jajan juga. Karena yang namanya habit ini juga dimulai dari kecil loh, untuk memilih apa yang sebaiknya kita konsumsi itu memang memiliki kualitas. Kenapa kali ini aku ngebahas diabetes? Karena ini erat kaitannya sama kondisi finansial. Ini salah satu penyakit yang pengobatannya mahal dan belum tentu bisa di-cover sama insurance. Nah, kita lihat ya di sini dari konsultasi dokter itu start dari 250.000 sampai 400.000 rupiah untuk sekali konsultasi. Tapi mungkin untuk dokter spesialis tertentu itu bisa sampai 750 hingga 900 ribuan. Begitu juga dengan obat-obatan, 1 sampai 2 juta per bulan. Tapi ya ini balik lagi tergantung dengan kompleksitas yang diderita oleh penyakit diabetes itu. Seberapa sering sih dia harus melakukan cuci darah atau enggak gitu. Juga ada suplemen tambahan seperti 950.000 per bulan. Nah, yang paling mengkhawatirkan adalah kalau sampai salah satu organ tubuhnya harus diamputasi. Berarti ini kan adanya tindakan bedah yang mungkin biayanya bisa mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Oke, jadi kita akan bahas next step-nya adalah bagaimana caranya melakukan pencegahan diabetes pada anak. Yang pertama, be a good example. Ya mau nggak mau nih kita sebagai ibu ataupun orang tua juga memilihkan makanan-makanan yang layak dikonsumsi. Yang kedua, kasih batasan atau mungkin ada special day kapan si anak ini boleh mengkonsumsi jajanan-jajanan yang manis. Misalnya hanya dalam waktu seminggu sekali. Jangan membiasakan anak itu diberi reward dengan jajanan-jajanan manis yang mereka inginkan. Yang ketiga, biasakan melakukan olahraga secara keluarga. Habit yang bagus berolahraga itu dimulai dari kecil, bukan dadakan. Kalau udah gede, udah bisa bayar gym membership atau ikut-ikut komunitas olahraga lainnya. Yes, biasakan kamu pasangan dan juga anak ini melakukan olahraga secara rutin. Dan yang terakhir, kenapa enggak menjadikan cooking activities, membuat cemilan sehat bersama anak. Semoga video ini bisa membantu kita sama-sama mencegah diabetes pada anak.